Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Mbak Rani Sulastri dengan NPM 38. Kemudian ada Mbak Indria Arganing Tias dengan NPM 97. Dan ada saya Syahrul Ramdhani dengan NPM 106. Di sini kami mendapatkan materi terkait kontrol genetik pembelahan sel. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Ika selaku dosen pengampu mata kuliah biologi molekuler dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyajikan materi kontrol genetik pembelahan sel. Nah, adapun topik pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada kanker sebagai masalah genetik, kemudian yang kedua ada onkogen, kemudian yang ketiga ada gen supresor tumor P53. Kemudian yang terakhir ada perkembangan kanker kolorektal. Nah, untuk yang pertama akan kita bahas mengenai kanker sebagai masalah genetik. Apa sih kanker itu? Jadi, kanker adalah pertumbuhan jaringan yang baru sebagai akibat dari proliferasi atau pertumbuhan berlebihan pada sel abnormal secara terus-menerus yang memiliki kemampuan untuk menyerang atau merusak jaringan lainnya. Nah, karena perkataan tumor biasanya dipakai untuk pembengkakan yang disebabkan oleh proses inflasi atau nama lainnya peradangan, maka untuk pembengkakan yang tidak disebabkan karena proses radang dipakai istilah neoplasma. Nah, pada jalur mutasi yang akan mengarah ke arah perbanyakan sel tidak normal, itu ada dua. Yang pertama ada hiperaktif gen stimulator, dan yang kedua yaitu ada inaktivasi gen inhibitor. Nah, pada jalur hiperaktif gen stimulator ini, mutasi biasanya terjadi pada salah satu dari dua kopi gen yang terdapat pada sel. Gen yang mengalami mutasi ini dikenal sebagai oncogen. Nah, sementara pada gen pasangannya yang tidak mengalami mutasi biasa dikenal sebagai proto-oncogen. Kemudian yang kedua yaitu ada inaktivasi gen inhibitor. Nah, pada inaktivasi gen inhibitor ini, mutasi jenis ini biasanya bersifat resesif. Artinya, kedua gen yang berpasangan tersebut dibuat tidak aktif atau mengalami delasi sehingga tidak ada lagi hambatan terhadap proliferasi sel. Nah, pada gen penghambat proliferasi sel ini biasa dikenal dengan yang disebut tumor supresor gen. Nah, kemudian ada jenis-jenis kanker. Nah, pada jenis-jenis kanker ini digolongkan menjadi 4 utamanya, yaitu yang pertama ada kanker sarkoma. Nah, pada kanker sarkoma ini dia tumbuh dari jaringan penyambung dan penyongkong. Nah, jadi pada kanker jenis sarkoma ini biasanya terdapat seperti di tulang rawan, saraf, pembuluh darah, otot, dan lemak. Nah, contohnya ini ada fibrosarkoma yang tumbuh di antara kulit dan tulang. Kemudian yang kedua ada karsinoma. Nah, karsinoma ini jenis kanker yang menyerang organ atau kelenjar. Nah, pada karsinoma ini kanker yang ada pada jaringan epitel melapisi permukaan organ, kemudian kelenjar dan kerangka tubuh. Nah, contoh dari jenis kanker karsinoma ini yaitu pada lambung disebut
karsinoma. Nah, karsinoma ini menyerang organ atau kelenjar yang menghasilkan atau mengeluarkan sesuatu seperti payudara yang menghasilkan susu. Nah, pada jenis kanker karsinoma ini, dia merupakan kanker jenis kanker yang paling umum dan ditemui pada 80% hingga 90% kasus kanker di dunia. Nah, kemudian yang ketiga ada adenokarsinoma. Nah, pada adenokarsinoma ini jenis kanker yang tumbuh di kelenjar mukus dalam tubuh. Nah, pada jenis kanker yang tumbuh di kelenjar mukus dalam tubuh, banyak organ yang memiliki kelenjar ini. Itu sebabnya jenis kanker adenokarsinoma ini bisa muncul di organ tubuh manapun. Jadi jenis kanker ini tuh bisa muncul di organ tubuh manapun gitu. Jadi bisa random ya, bisa ada di di organ kaki, organ manapun pokoknya kayak paru-paru dan lain sebagainya gitu. Nah, yang keempat, jenis kanker yang keempat ini ada limfoma. Nah, pada jenis kanker limfoma ini biasanya tumbuh dan berkembang pada jaringan limpa. Nah, pada kanker yang tumbuh dan berkembang pada jaringan limpa, ini hampir semua kanker membentuk benjolan. Jadi kurang lebih seperti tumor gitu. Tetapi tidak sama, benjolannya tuh tidak sama karena dia bersifat kanker atau ganas gitu ya. Nah, sebagian besar bersifat jinak juga atau tidak bahaya. Nah, pada ciri-ciri tumor jinak atau tumor ganas, mmm, itu ada perbedaannya. Jadi pada ciri tumor jinak ini, pertumbuhannya itu sangat terpusat dan biasanya dipisahkan dari jaringan tetangganya oleh sebuah kapsul yang mengelilinginya. Nah, pada pertumbuhan tumor jinak ini biasanya lambat daripada pertumbuhan tumor ganas. Kalau pada pertumbuhan tumor ganas ini biasanya pertumbuhannya itu sangat cepat menyebar begitu. Nah, dalam beberapa kasus, tumor jinak dapat membahayakan pasien jika menghalangi, menekan, atau memindahkan struktur tetangganya. Jadi seperti pada otak. Seperti sejumlah tumor jinak seperti polip di usus besar dapat bersifat prakanker. Sedangkan pada tumor ganas sendiri ini, mereka kemampuan untuk menyebarnya itu melampaui lokasi asal. Kemudian kanker dapat menyerang jaringan tetangga melalui perluasan langsung atau infiltrasi, atau menyebar ke lokasi yang letaknya jauh dan mengembangkan pembentukan abnormal. Kedua yang dikenal sebagai metastasis. Begitu. Nah, selanjutnya yaitu rute dan lokasi metastasis bervariasi antara kanker primer yang berbeda-beda. Jadi, yang pertama nih, apabila kanker menyebar melalui permukaan organ asal ke dalam suatu rongga, maka sel mungkin dapat melepaskan diri dari permukaan dan tumbuh pada permukaan organ yang bersebelahan dengannya. Kemudian, sel tumor mungkin bermigrasi ke dalam saluran limfatik dan terangkut ke aliran kelenjar getah bening, atau mereka dapat menebus pembuluh darah. Kemudian yang ketiga, sel yang berasal dari semua tumor lainnya akan melewati paru-paru sebelum diangkut ke organ lainnya. Nah, bisa kita garis bawahi ya, bahwasannya semakin suatu sel kanker tidak menyerupai jaringan aslinya, semakin ganas sifatnya dan semakin cepat ia menyebar.
Tetapi laju pertumbuhan kanker tidak hanya tergantung pada jenis sel dan perbedaannya dengan jaringan asal, tetapi juga kepada beragam faktor inang. Oke, selanjutnya topik yang kedua yaitu onkogen. Nah, onkogen itu seperti apa? Jadi, menurut Marlen et al. Pada tahun 2019, onkogen itu merupakan bentuk abnormal dari proto-onkogen yang mempunyai kemampuan transformasi sel menjadi ganas. Kemudian di sisi lain, dalam buku yang ditulis oleh Samuel Haryono dan kawan-kawan pada tahun 2018, onkogen itu merupakan gen kanker pertama yang ditemukan dan merupakan salah satu konsep yang mendasari hipotesis teori mutasi somatik yang bersifat mengaktifasi sehingga produk protein onkogen menunjukkan peningkatan aktivitas fungsi, baik karena gangguan afinitas akan substrat maupun gangguan regulasinya. Nah, jadi secara mudahnya onkogen ini merupakan mutasi dari proto-onkogen. Mutasi itu artinya rusak, jadi proto-onkogen yang rusak menjadi onkogen. Nah, onkogen ini akan menghasilkan onkoprotein, yang mana protein ini dalam pertumbuhan sel itu ketika bertumbuh lebih banyak dapat menyebabkan tumor. Nah, tumor itu merupakan massa jaringan yang berlebihan. Banyak membelah karena kurangnya apoptosis atau kematian yang terprogram. Kemudian mekanisme yang dapat memproduksi onkogen dari proto-onkogen itu, yang pertama ada poin mutasi proto-onkogen hasil dari pengkodean produk protein. Kemudian yang kedua, reduplikasi lokal dari segmen DNA yang di dalamnya terdapat proto-onkogen. Yang ketiga, translokasi kromosom yang menyebabkan pengontrol pembelahan sel menjadi tidak terkontrol. Ya, tadi sudah dijelaskan kenapa tidak terkontrol, karena adanya onkoprotein yang mana itu dalam pembelahan sel akan menyebabkan tumor. Oke, selanjutnya ada jenis onkogen yang diketahui berperan dalam karsinogenesis. Nah, yang pertama ada reseptor kinase. Misalnya epidermal growth factor atau HER2 yang berperan pada regulasi pertumbuhan dan diferensiasi dalam kondisi normal. Kemudian yang kedua ada tirosin kinase sitoplasma, contohnya SHAK dan gen ABL yang berperan pada regulasi proliferasi sel, diferensiasi, migrasi, dan survival dalam kondisi normal. Kemudian yang ketiga ada serin atau treonin kinase sitoplasma. Contohnya ada RAF atau cyclin dependent kinase yang berperan pada regulasi proliferase, diferensiasi, apoptosis, dan survival dalam kondisi normal. Kemudian ada juga membran linked GTPase. Contohnya RAS yang berperan pada regulasi proliferase yang dalam kondisi normal. Kemudian yang terakhir ada faktor-faktor transkripsi, misalnya MYC yang berkaitan dengan regulasi proliferase sel dalam kondisi normal. Kemudian ada aktivasi onkogen dapat terjadi melalui beberapa. Yang pertama, aplikasi gen. Nah, contohnya ada HER2 yang terlihat sekitar 20% kasus kanker pada payudara. Kemudian ada mutasi titik. Nah, contohnya itu ada onkogen RAS yang ditemukan pada kanker paru-paru, kemudian ada kolorektal dan pankreas.
Nah, ini tuh terjadi pengaktifan ras kodon nomor 12, 13, dan 61 yang mencegah interaksi P21 ras dengan protein pengaktif GTPase. Kemudian ada translokasi kromosom. Contohnya itu ada terbentuknya gen fusi dari translokasi resiprokal antara gen ABL1 pada lengan panjang kromosom 9 dengan PCR pada lengan panjang kromosom 22 sehingga membentuk kromosom Philadelphia yang mana nantinya akan meningkatkan jalur transduksi sel, inhibisi apoptosis, serta induksi proliferase sel mieloid progenitor. Baik, kemudian yang ketiga ada gen supresor tumor atau disebut dengan P53. Gen supresor tumor terdiri atas sejarah, pengertian, latar belakang, dan aplikasi terapan. Yang pertama sejarah. Pada tahun 1979, P53 ditemukan pertama kali yang dikenal sebagai protein 53 kilodalton. Kemudian pada tahun 1980-an, P53 diketahui sebagai onkogen, sebab ketika dikombinasikan dengan ras klon P53 menunjukkan kemampuan transformasi seluler. Kemudian pada akhir tahun 1980-an akhirnya menjadi jelas bahwa klon P53 adalah mutan dan P53 wild type atau normal. Kenyataannya adalah tumor supresor gen. Kemudian eksperimen yang menunjukkan kontraksi dari plasmid yang mengkode P53 wild type menurunkan kemampuan transformasi dari plasmid yang mengkode P53 dan diaktifasi oleh gen HA ras. Eksperimen ini menunjukkan bahwa P53 sebagai tumor supresor. Selanjutnya ditemukan secara luas bahwa P53 mengalami mutasi pada berbagai jenis kanker dan kadar P53 meningkat pada sel yang terpapar radiasi sinar ultraviolet. Beberapa laporan juga menyatakan bahwa ekspresi P53 berbeda pada kanker dan ratusan laporan menyatakan terjadinya perubahan gen P53 dalam semua jenis kanker. Beberapa fungsi biologi P53 adalah sebagai menginduksi penahanan pertumbuhan dan menginduksi apoptosis. Kemudian yang kedua ada pengertian. Pengertian pada gen supresor tumor atau P53 ini adalah pengatur pertumbuhan resesif pada tingkat sel dan harus bermutasi di kedua alel untuk menyebabkan perubahan fenotip dalam sel T. Kemudian fungsi dari gen supresor tumor P53, fungsi utamanya yaitu untuk menghambat perkembangan kanker dengan memicu respon seluler dari kerusakan sel. Kemudian latar belakang. Latar belakang digunakannya P53 sebagai gen yaitu berperan penting nasib sel ketika DNA mengalami kerusakan. Artinya, menentukan sel rusak akan memperbaiki diri atau sel akan mengalami program kematian sel atau yang disebut dengan apoptosis. Apabila kerusakan terlalu ekstensif, sehingga apabila P53 hilang atau P53 mengalami mutasi, maka secara nyata akan berperan terhadap perkembangan tumor, progresi dan resistensi kemoterapi. Pada sebagian besar perubahan genetik dalam tumor, baik delesi atau mutasi pada lebih dari 50% kanker pada manusia, ternyata P53 mengalami mutasi transmisi germline dari alel muatan P53 yang merupakan faktor predisposisi dari individu dengan Li-Fraumeni syndrome yang mempunyai risiko lebih tinggi terhadap kanker. Secara rekayasa genetika, pada tikus yang kedua, alel P53 didelesi atau dihapus. 75% berkembang menjadi tumor pada umur 6 bulan dan semua mati pada umur 2 tahun. Kemudian yang ketiga, mengalami mutasi transmisi germline. Kehilangan P53 mengakibatkan penurunan apoptosis dan menurunkan sensitivitas terhadap radioterapi atau kemoterapi.
Kemudian yang terakhir ada aplikasi terapan. Aplikasi terapan pada gen P53 yang pertama yaitu overekspresi MDR1 pada sel kanker. Terapi gen dengan menggunakan P53 berguna untuk infeksi pada sel kanker yang mengalami overekspresi multidrug resistance gen atau yang disebut dengan MDR1. MDR1 adalah membran glikoprotein yang terdapat pada permukaan sel yang dapat menurunkan konsentrasi intraseluler agen kemoterapi. Kemudian yang kedua, P53 dan kemoterapi. Kombinasi P53 gen terapi dengan pengobatan tradisional kanker adalah logis dan praktis. P53 tampaknya berperan penting dalam kerusakan DNA yang diakibatkan berbagai macam obat dikarenakan mutasi atau kehilangan P53 yang dikaitkan dengan menurunnya kepekaan terhadap kemoterapi. Kemudian yang terakhir, P53 dan radioterapi. Kombinasi terapi gen P53 dengan radioterapi telah difokuskan pada meningkatnya kepekaan sel kanker terhadap paparan iradiasinya. Jadi, P53 yang ditransduksikan ke dalam ovarian cancer cell yang kehilangan fungsi P53. Ternyata merubah sel tersebut menjadi lebih sensitif terhadap radiologi. Kemudian yang keempat, ada perkembangan kanker kolorektal. Perkembangan kanker berdasarkan jalur terkait patofisiologi kanker kolorektal ada 3. Yang pertama, chromosomal instability atau CIN. Kemudian yang kedua ada microsatellite instability atau MSI. Yang terakhir ada CBG Island methylation phenotype atau CIMP. Perkembangan kanker kolorektal ini berawal dari terbentuknya polip adenoma dari mukosa usus besar manusia. Proses perubahan mukosa usus ini melibatkan akumulasi dari perubahan genetik. Perubahan yang berlangsung terus-menerus menyebabkan polip menjadi invasif. Secara umum terdapat 3 jalur, tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian yang pertama, chromosomal instability atau CIN. Dikenal sebagai adenoma carcinoma sequence, merupakan salah satu dari bentuk ketidakstabilan genom yang berperan dalam karsinogenesis kanker kolorektal. Kemudian CIN didefinisikan sebagai suatu kondisi berkurangnya atau bertambahnya struktur kromosom yang menghasilkan beragam kariotip dari sel ke sel. Sebesar 65% hingga 75% perkembangan kanker kolorektal melibatkan jalur CIN. Beragam mekanisme terlibat dalam terbentuknya CIN seperti kesalahan segregasi kromosom, disfungsi telomer, dan rusaknya respon DNA. Jalur-jalur yang terkait dengan CIN yaitu ada jalur RAS pada keadaan normal, jalur WNT merupakan jalur yang berperan penting dalam proses biologis dan metabolisme. Kemudian ada jalur P53, hilangnya fungsi P53 berperan dalam karsiogenesis kanker kolorektal. Kemudian jalur yang kedua ada microsatellite instability. Ini adalah pengulangan urutan DNA dengan panjang sekitar 1-6 pasangan basa yang dapat ditemukan pada non-coding dan protein pengkode DNA. Microsatellite instability diartikan juga sebagai suatu kondisi perubahan genetik yang berkaitan dengan delesi dan insersi yang mengakibatkan meningkatnya kondisi malformasi jaringan yang ada pada akhir menimbulkan kanker. Kemudian yang ketiga ada CPG Island methylation phenotype atau CIMP. Ini adalah suatu bagian dari sekuen DNA yang didominasi oleh nukleotida sitokinin dan guanin secara linear dari arah 5 ke 3. Akan tetapi pada perkembangan kanker kolorektal, daerah dari promotor DNA mengalami metilasi yang dapat mengubah fenotip DNA, sehingga dikenal dengan istilah CBG Island methylation
phenotype atau CIMP. CIMP menyebabkan penyimpanan pada tumor supresor gen sehingga faktor transkripsi inaktif. Ketiga jalur ini seringkali tumpang tindih dalam patogenesis kanker kolorektal dan berperan dalam menentukan prognosis dan respon terhadap terapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada salahnya mohon maaf, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Terima kasih.